Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa nawwarana bi nurit tauhid wa hidayatina bi hidayatil ilmi wal Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibikal karimil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada pribadi khatib khususnya dan hadirin sekalian pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebab dengan dasar ketakwaan inilah segala sesuatu yang sedang dan akan kita kerjakan insya Allah senantiasa ada dalam lindungan, bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat Jum'ah senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, satu tempo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu pertanyaan. Kata Rasulullah, atadaruna mal muflis? Apakah kalian tahu siapakah yang disebut dengan orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, al muflis fina man la dirhama wala mata'. Kata sahabat, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki uang, dirham, dan tidak memiliki kehidupan apapun. Rasul tersenyum, kemudian Rasul menjelaskan, orang yang bangkrut, kata Rasulullah, adalah orang yang nanti di akhirat dia dengan bangga membawa pahala yang sangat banyak sekali. Dari mulai pahala solat, pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah, pahala-pahala yang lainnya, semua dibawa di hadapan Allah dan ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kembali dari hadapan Allah, orang ini justru membawa dosa yang sangat banyak. Pahalanya habis, malah dia kembali dari hadapan Allah membawa dosa. Para sahabat bertanya, bagaimana terjadi ya Rasulullah? Orang yang begitu banyak pahalanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi setelah menghadap Allah justru dia kembali membawa dosa. Rasul menjelaskan, kata Rasulullah, nanti di akhirat semua orang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Setiap orang akan menghadap Allah dengan menunjukkan pahalanya masing-masing. Setelah di hadapan Allah, kemudian Allah bertanya kepada seluruh umat manusia yang ada di depannya itu, wahai umat manusia, apakah kalian pernah berhubungan dengan orang ini? Dan ketika kalian berhubungan waktu di dunia dengan orang ini, kalian selalu dirugikan oleh orang ini. Kemudian kalian tidak pernah mendapatkan keadilan. Ketika Allah menawarkan itu, ternyata banyak sekali yang angkat tangan. Saya ya Allah. Orang itu waktu di dunia adalah pimpinan saya. Selama saya menjadi stafnya dia, selama itu pula hidup kami tertekan. Kami tidak punya kekuatan apapun. Sehingga untuk beribadah saja kami susah ya Allah. Mohon keadilan-Mu ya Allah. Allah kemudian mengambil pahala orang tadi, diberikan kepada orang yang nuntut itu. Datang yang lain lagi ya Allah. Orang itu tetangga saya ya Allah. Selama saya jadi tetangganya, selama itu pula saya tidak pernah tenang. Terganggu terus hidup kami, dan kami tidak pernah merasa tenang hidup kami. Kami tidak punya kemampuan apapun ya Allah. Dia orangnya lebih kuat. Kami mohon keadilan-Mu ya Allah. Kembali Allah mengambil pahala orang tadi, diberikan kepada yang nuntut. Datang yang lain lagi ya Allah. Itu dulu memang pimpinan saya, tapi karena kebijakannya tidak pernah adil ya Allah, hidup kami senantiasa morat-marit, tidak pernah tentram hidup kami. Mohon keadilan-Mu ya Allah. Yang kesekian kalinya Allah kemudian mengatakan, sudah tidak ada lagi yang bisa dibagi dari orang ini, karena pahalanya sudah habis, diambil oleh orang-orang yang lebih dahulu. Orang tadi kemudian bertanya, lalu apa keadilan-Mu untukku ya Allah? Allah kemudian bertanya, apakah engkau punya dosa? Punya. Kalau begitu kata Allah, dosamu silakan berikan kepada orang ini. Sekarang dia sudah mulai menerima dosanya. Ditimpakan dosanya, orang tadi kembali. Yang lain lagi ternyata ada ibu-ibu ya Allah, itu dulu suami saya. Selama saya menjadi istrinya, selama itu pula saya dizalimi. Mohon keadilan-Mu ya Allah. Kembali Allah mengatakan, sudah ada yang tidak bisa dibagi, tidak ada lagi yang bisa dibagi. Apakah ibu punya dosa? Punya ya Allah. Silakan timpakan dosa itu kepada orang ini. Terus setiap orang yang menuntut, sudah tidak ada pembagian lagi, dia sekarang menerima dosa dari orang-orang lain. Begitu sudah selesai, kembali Allah bertanya, masih adakah yang akan menuntut keadilan untuk orang ini? Ketika semua sudah tidak ada yang lagi angkat tangan, maka orang ini disuruh kembali ke tempatnya. Kata Rasulullah, hadzal muflis, inilah orang yang bangkrut nanti di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertanyaan Rasulullah, atadaruna, apakah kalian tahu? Ketika pertanyaan itu menggunakan kalimat atadaruna, atau kalau dalam Al-Quran menggunakan kalimat adroka, itu biasanya peristiwa yang akan diceritakan, peristiwa yang sangat dahsyat. Betapa dahsyatnya, betapa meruginya saat kita pahala ibadah begitu banyak, tapi di hadapan Allah kemudian diambil dan diserahkan kepada orang lain. Sebaliknya kemudian kita menerima dosa yang sangat banyak. Di akhirat tidak ada perbaikan dosa, tidak ada. Maka betapa ruginya kita ketika kita mengalami peristiwa seperti itu.
Bagaimana supaya kita tidak merugi? Diajarkan dalam kaidah usul fiqh, ada 4 hal yang harus kita sempurnakan dalam hidup ini. Pertama, rub'ul ibadah. Yang kedua, rub'ul muamalah. Yang ketiga, rub'ul munakahat. Dan yang keempat, rub'ul jinayat. Rub'ul ibadah, kita diajarkan agar ibadah kita menjadi sempurna. Salat kita betul-betul sesuai dengan ajaran Rasulullah, tidak sekehendak kita sendiri. Puasa kita juga sesuai dengan ajaran. Zakat kita, sedekah kita, semua sempurna sesuai dengan ajaran, dan bahkan semua kita lakukan. Kalau saja kita sudah melakukannya secara keseluruhan, baik yang fardu maupun yang sunnah serta yang lainnya, kita semua sudah melaksanakan ibadah ini dengan baik dan sempurna, itu sesungguhnya baru 1/4 dari keberagamaan kita. Maka sempurnakan 1/4 yang kedua, rub'ul muamalah, kesempurnaan dalam berinteraksi sosial. Betapa pentingnya interaksi sosial, hubungan kita dengan manusia yang lain perlu dijaga dan perlu dibangun dengan baik. Karena betapa banyak orang yang khusyuk dalam sholatnya, tapi khusyuk juga dalam memperdayakan orang lain. Banyak orang yang tidak pernah batal puasanya, tapi tidak pernah berhenti juga kezalimannya. Maka hubungan sosial, muamalah, interaksi kehidupan kita dengan yang lain, dari mulai hidup bertetangga, hidup bekerja, berdagang, berniaga, serta yang lainnya, itu harus dibangun dalam koridor agama. Jangan sampai ada orang lain yang dirugikan oleh kita. Sebab jika ada orang yang dirugikan oleh kita, dia akan menuntut kelak di akhirat dan akan merugikan kita nanti di akhirat. Yang ketiga, rub'ul munakahat, sempurna dalam berkeluarga. 1/4 keberagaman kita sempurnanya dalam berkeluarga. Kewajiban suami kita laksanakan, kewajiban istri kita laksanakan, hak-hak masing-masing suami, istri, anak dan sebagainya betul-betul tersalurkan dengan sempurna dan adil, sehingga kelak tidak ada penuntutan kita di akhirat. Bangun kehidupan rumah tangga yang betul-betul sakinah, yang didasari dengan sifat mawaddah dan rahmah. Dengan rahmah, kehidupan akan menjadi sejahtera, damai, tenang dalam keluarga, dan betul-betul sakinah. Yang keempat, rub'ul jinayat, sempurna dalam penegakan keadilan. Betapa pentingnya kita adil. Dimulai dari diri sendiri, adil pada diri sendiri, adil pada keluarga, adil pada tetangga, adil pada masyarakat, adil kepada umat dan bangsa. Keadilan inilah yang akan menenteramkan kehidupan manusia. Tapi begitu ketidakadilan muncul, maka kerisauan akan muncul juga di lingkungan kita, dan akhirnya menjadi bencana bagi kehidupan kita. Karena itu, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam khutbah yang singkat ini, khatib mengajak kepada hadirin sekalian, mari kita berikhtiar. Jangan sampai kelak di akhirat kita menjadi orang yang bangkrut. Dan upaya ikhtiar itu mari kita lakukan, menyempurnakan ibadah kita, menyempurnakan interaksi sosial kita, menyempurnakan kehidupan keluarga kita, dan menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Semoga dengan 4 hal ini kita mampu mewujudkan cita-cita bersama kita, yaitu masyarakat yang gemah ripah loh jinawi,
tata tentrem kartara harja, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على حبيبك الكريم المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.